Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba berbagi lagi ya pengalaman-pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Dan apa yang akan saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Jadi apa yang akan saya sampaikan semoga saja bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety sampai dengan membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membacakan komentar ya, akan saya jawab dan jawaban saya adalah apa yang saya alami saja ya teman-teman ya. Langsung saja dari akunnya Aris Koto ya. Bang, dada sebelah kiri berasa nyeri, apa itu lambung bang? Kalau dada sebelah kiri itu nyeri ya teman-teman, pada saat saya dulu itu mengalami gangguan asam lambung ya, yang masih tinggi-tingginya gitu ya teman-teman ya, dan saya juga ada GERD juga ya, yang disertai juga dengan kecemasan yang berlebih teman-teman ya, dan sensasi dada sebelah kiri itu nyeri itu saya rasakan ya. Jadi dari mana asalnya saya juga kurang tahu ya, tapi saya merasakan itu sering ya teman-teman ya, sering hilang timbul itu seperti itu. Jadi pergerakan itu nggak bebas gitu ya teman-teman ya. Jadi terasa di sebelah kiri ini kayak ada yang nyeri nih. Kalau misalkan apa namanya, kita mau aktivitas itu kayak seperti kayak terganggu gitu ya teman-teman ya. Nyerinya nyeri seperti kayak ada apa namanya, urat ketarik gitu, itu seperti itu. Terus kadang terasa celekit-celekit, nah itu seperti itu yang saya rasakan ya. Tapi sumber pastinya itu dari mana, saya juga kurang tahu. Tapi pada saat saya dulu mengalami gangguan asam lambung itu ya, asam lambung masih tinggi ya, saya GERD-nya juga belum pulih ya teman-teman ya, itu saya sering merasakan sensasi seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu panik ya kalau teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, sudah dicek, sudah diperiksa, ternyata dari apa namanya, organ jantungnya juga normal gitu ya, detak jantungnya normal gitu, sudah kerasa nyeri, sudah diperiksakan juga normal, teman-teman nggak usah terlalu cemas ya, karena biasanya kan orang dengan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, perubahan sedikit apapun di dalam apa namanya, tubuh kita gitu, itu kadang bikin kita itu cemas ya. Tapi kalau teman-teman itu menghadapinya itu dengan rileks ya, dengan santai, dengan ketenangan ya, insya Allah juga sensasi-sensasi itu bisa mereda ya teman-teman ya. Jadi jangan panik ya, saya juga merasakan seperti itu. Intinya teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan normal, dan teman-teman itu hanya mengalami gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung lagi dari akunnya Indah Lestari. Dengar berita buruk, dada nggak karuan, jantung nggak karuan, nafas nggak karuan, semua nggak karuan. Ya memang seperti itu ya, dulu saya juga mengalaminya sama seperti itu ya. Jadi ketika mendengar kabar buruk ya, itu langsung perasaan itu nggak nyaman ya, hati kita itu serasa nggak tenang gitu. Entah kenapa ya, kita itu mendengar seperti itu kok bisa gitu ya, berefek ke tubuh kita ya. Dan waktu itu saya juga bingung ya, ini kok bisa kayak gini, itu kenapa gitu ya. Tapi setelah saya amati ya, memang saya tidak pungkiri bahwa memang rasa cemas saya itu masih tinggi ya, kecemasan saya itu masih tinggi. Karena apa? Karena saya juga sedang mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, yang disertai dengan kecemasan itu ya teman-teman ya. Jadinya selalu khawatir dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Jadi ketika kita dengar kabar buruk itu, seolah-olah kita itu merasa bahwa waduh, itu apa namanya, ada yang meninggal karena sakit. Jadi seolah-olah itu kita itu kayak menyamanyamakan gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman juga akan tahu caranya ya, gimana mengatasinya ya. Karena kalau saya dulu itu juga jujur saja bingung, tapi lama kelamaan ya saya hadapi saja teman-teman ya, saya hadapi saja. Ya udahlah, mau gimana lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau kita pikirkan terus, kalau kita cemaskan terus, yang adalah sensasinya semakin bertambah gitu ya teman-teman. Jadi ya nggak karuan, perasaan nggak enak, terus perasaan takut, perasaan cemas. Menurut saya kalau memang kondisi kita itu belum normal gitu ya teman-teman, ya itu akan selalu terjadi. Cuma intensitasnya itu tidak sama gitu menurut saya ya teman-teman. Dulu waktu saya itu masih parah-parahnya gitu ya, dengar apa sedikit itu apa namanya, langsung badan semua nggak enak ya teman-teman ya. Dengar kabar duka apalagi ya teman-teman ya, dengar orang sakit saja itu juga
apa namanya berpengaruh gitu ya teman-teman ya. Dengar apa namanya orang seperti apa sedih gitu ya, sedih yang sedih banget, terus kita itu serasa ikut dalam kesedihannya gitu ya teman-teman ya. Ya memang seperti itu, tapi nanti ya intensitasnya itu ketika kita sudah mulai membaik dari apa namanya gangguan asam lambungnya ya teman-teman, kecemasan kita juga sudah mulai berkurang gitu, nanti intensitasnya itu apa namanya menurun gitu ya teman-teman. Yang tadinya kita selalu takut, selalu cemas mendengar kabar-kabar seperti itu, nanti lama-lama juga akan terbiasa gitu ya. Yang penting teman-teman dilatih terus ya, melatih terus bagaimana teman-teman itu menyikapi kondisi gitu ya. Ketika teman-teman mendengar kabar seperti itu ya, berlatihlah untuk nggak panik dan nggak cemas, karena biasanya kalau udah panik dan cemas itu berpengaruh ke badan kita ya, lemes lagi gitu ya, drop lagi ya, perasaan nggak enak lagi. Jadi teman-teman kurangi ya, atau teman-teman bisa kondisikan ya pada saat seperti itu, dilatih ya, dilatih terus gitu. Karena saya juga dulu itu selalu melatih seperti itu ya teman-teman, nggak ujuk-ujuk apa namanya langsung bisa menghadapi apa kabar-kabar seperti itu gitu ya. Saya itu caranya itu dengan berlatih ya. Nanti teman-teman juga bisa ya, insya Allah ya teman-teman ya, tetap semangat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ahadun Saifan ya. 3P itu apa mas? Ya, ini kalau 3P itu apa ya, teman-teman bisa searching di YouTube juga ya. Itu banyak sekali mentor-mentor yang apa namanya mengatakan bahwa kita harus konsisten dengan 3P. Saya pun itu dulu itu mengikuti seperti itu ya, 3P ya. Terutama itu adalah tiga pola itu ya teman-teman ya. Jadi pola makan ya, pola hidup, sama pola pikir ya teman-teman. Dan waktu itu saya juga bingung cara menerapkannya itu bagaimana gitu ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya semakin saya jalani, kadang ya memang susah ya, jatuh bangun gitu ya, apa namanya semangatnya naik turun ya. Tapi saya coba konsenkan gitu ya, saya coba konsistenkan gitu ya teman-teman ya. Jadi dari pola makannya pertama, karena memang yang paling mudah menurut saya itu adalah pola makan gitu ya teman-teman ya. Terus kedua adalah pola hidupnya ya teman-teman ya. Saya itu juga mulai apa rubah lagi gitu ya, yang pola hidup yang bagus gitu ya, tidak begadang, olahraga gitu ya, istirahat teratur gitu ya teman-teman. Baru ke pola pikir gitu ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya, untuk menjalankan tiga langsung sekaligus itu saya juga dulu mencoba, tapi saya itu merasa ini ya teman-teman ya, berat juga gitu ya. Jadi ya saya coba satu-satu gitu ya, dari pola makannya saya betulin, terus pola hidup saya betulin ya teman-teman ya, terus mulai belajar menata pola pikir saya gitu. Yang tadinya saya itu menghadapi apa namanya gangguan asam lambung ini selalu panik, selalu cemas ya, saya coba belajar terus ya, selalu latih terus untuk mengatasi kecemasan gitu. Memang ini tidak mudah dan ini butuh proses ya teman-teman ya, tapi insya Allah kalau teman-teman itu konsisten ya, insya Allah teman-teman juga akan berangsur membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi dari akunnya Wong Ngapak. Lah sama-sama ngapak ya, orang ngapak orang kepenak. Oke ya, sehari enakan 2 hari cemas ya. Biasanya kalau teman-teman ya, ini pengalaman saya ya teman-teman, sehari enakan 2 hari cemas, nanti 2 hari enakan 3 hari cemas lagi gitu. Itu sebenarnya sudah di fase pemulihan ya teman-teman, tinggal kita itu apa namanya berlatih untuk menata lagi ya, apa namanya cara berpikir gitu ya. Gimana sih bahasanya ya, jadi menata lagi pola pikir kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita itu menghadapi sesuatu ya, terutama adalah menghadapi sensasi itu kan nggak yang saya alami itu nggak langsung hilang sepenuhnya gitu ya teman-teman, itu berangsur ya, satu demi satu itu mulai nggak ada gitu ya. Nah ketika kita itu dicolek 1-2 kali sensasi itu, waktu saya masih dulu awal-awal gitu ya, itu saya selalu panik lagi gitu ya, cemas lagi gitu. Tapi lama kelamaan saya coba menata lagi bahwa ketika sensasi itu muncul 1-2 gitu, itu anggap saja wajar saja ya teman-teman ya, karena memang kita kan di proses pemulihan. Wajar saja kalau kita itu masih ada 1-2 sensasi yang nongol gitu ya teman-teman. Jangan langsung dipikirnya itu cemas, waduh saya kenapa lagi, kemarin sudah enakan kok kayak gini ya. Artinya kita harus lebih teliti lagi untuk mengamati pemicunya dari mana gitu ya teman-teman ya, atau mungkin dari
apa namanya, pola makannya atau pola hidupnya gitu ya, ataukah begadang, atau mungkin teman-teman itu olahraganya juga sudah mulai apa namanya, kendor gitu ya teman-teman, kita amati gitu ya, kita amati gitu. Nah terus ataupun teman-teman itu selalu apa namanya, berpikiran yang jauh gitu ya, berpikiran macam-macam, itu juga bisa menyebabkan muncul lagi apa namanya, kecemasan ya gitu ya teman-teman, biasanya disertai dengan sensasi-sensasi fisik yang muncul gitu ya. Makanya teman-teman jangan berhenti berlatih ya teman-teman ya, terus berlatih dan tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah juga teman-teman nanti akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung lagi di akunnya siapa ini, Rini Oktari ya. Setiap hari pusing seperti akan pingsan, apakah memang seperti itu? Iya, dulu saya itu sering banget ya, setiap hari itu hampir merasakan seperti itu, terutama itu di jam-jam berapa ya, kalau saya itu merasakannya itu yang intensitasnya tinggi itu antara jam 9 sampai dengan jam 11 siang ya, itu merasakan seperti itu, tiba-tiba pusing kayak keliengan, terus kayak blank gitu ya, kayak mau pingsan, terus langsung berdebar-debar gitu ya. Itu saya itu merasakan seperti itu, tapi selama saya pernah mengalami hal seperti itu ya teman-teman, itu dan itu sering sekali ya teman-teman, sering sekali. Tapi alhamdulillah juga apa yang saya takutkan waktu itu pingsan apa ya nggak terjadi ya teman-teman ya. Jadi ketika ada rasa seperti itu muncul, coba teman-teman itu lebih tenang ya, lebih tenang, lebih rileks gitu ya untuk menghadapinya. Karena apa teman-teman, kalau misalkan pada saat mengalami seperti itu kan beberapa menit gitu ya mengalami seperti itu teman-teman tambah kecemasannya gitu ya, tambah paniknya, itu malah justru akan semakin seperti apa ya, semakin ini apa namanya, semakin banyak sensasi lagi yang muncul gitu ya. Itu yang saya alami itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman sedang merasakan seperti itu, usahakan tenang ya, duduk ya, duduk tenang, atur nafas ya teman-teman ya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan lewat mulut gitu ya teman-teman ya. Minum air hangat ya, kalau saya dulu itu selalu sedia air hangat ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya, insya Allah juga nanti teman-teman akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, langsung ke akunnya siapa, Rina Winarni ya. Bang mau tanya, kalau kita sedih nangis itu bakal ngefek sama asam lambung nggak sih? Kalau menurut saya sedih yang dipendam itu berefek ya. Kalau saya ya teman-teman ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Tapi kalau saya, ketika saya merasakan kesedihan, terus saya pendam, terus akhirnya saya itu jadi kepikiran gitu, itu asam lambung itu naik ya teman-teman. Asam lambung itu kerasa gitu ya teman-teman. Terus sensasi itu bermunculan. Nah itu yang saya rasakan. Tapi ketika saya itu merasa sedih, terus justru saya itu bisa menangis gitu ya, malah setelahnya itu malah saya merasa lega, merasa plong gitu ya. Nah itu saya nggak tahu ya, untuk teman-teman nggak tahu, tapi untuk pengalaman saya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya katakan kan ini kan murni berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau pengalaman saya pada saat sedih terus saya nggak nangis gitu ya, dan saya malah pendam gitu, berpengaruh gitu ya. Tapi kalau untuk ketika kita itu merasakan sedih terus kita itu nangis, justru malah setelah nangis itu merasa plong, merasa lega gitu ya. Itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi dari akunnya Hengki Song ya. Bang, cara menghilangkan bermacam-macam sensasi di bagian kepala seperti mau pingsan ya. Ini prosesnya ini bertahap ya. Jadi banyak sekali. Nah, terutama ya kenali dulu faktor penyebabnya ya teman-teman ya. Kalau apa namanya, sensasi di bagian kepala gitu kan, kalau teman-teman itu belum memeriksakan diri ya periksakan diri dulu ke dokter ya gitu ya teman-teman. Kalau saya dulu itu merasakan itu kan karena memang saya juga udah periksa dokter ke sana kemari, ternyata memang hasilnya itu nggak apa-apa, saya hanya mengalami apa namanya gangguan asam lambung gitu ya teman-teman. Saya itu ada GERD juga, terus saya itu apa namanya, katanya terlalu banyak pikiran dan lain-lain gitu ya teman-teman, dan itu menyebabkan saya itu apa namanya jadi pusing gitu ya, jadi keliengan, terus kadang rasa mau pingsan. Nah itu sensasi itu yang saya alami ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini yang belum memeriksakan diri ya, periksakan dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk menghilangkan sensasi itu memang
semua pasti orang akan berpikirnya itu menghilangkan sensasi dengan cara yang secepat mungkin ya. Tapi yang saya alami dan yang saya jalani itu memang pinginnya juga seperti itu, tapi memang perlahan-lahan gitu ya teman-teman. Saya juga menerapkan 3P sekonsisten mungkin gitu ya teman-teman ya, secara konsisten gitu ya. Ketika mau kendor harus ingat lagi bahwa harus konsisten gitu ya teman-teman. Ada juga yang memang dibantu dengan obat dari dokter gitu ya, sesuai dengan diagnosanya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap semangat ya, 3P jalani secara konsisten ya, insya Allah juga nanti akan membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Langsung lagi ke akunnya Rinjani Sel ya. Kak, saya juga ngalamin yang sama, keliengan, sempoyongan, panik, takut, badan lemas ya. Memang rata-rata mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang sensasi dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu macam-macam sekali ya, banyak sekali, dan terkesan juga memang aneh-aneh gitu ya. Dan sensasi-sensasi seperti ini ya itu sulit sekali kita jelaskan kepada orang yang memang belum pernah mengalaminya. Jadi sebanyak apapun, selama apapun kita itu menjelaskan ya, seolah-olah seperti jengkel sendiri karena seperti tidak mengerti dengan kondisi kita gitu ya teman-teman ya. Nah disinilah kadang kita itu akan merasakan tambah kecemasannya gitu ya, seperti yang saya alami juga seperti itu ya. Saya cerita ke sini ke situ ya, pokoknya banyak ya nggak percaya gitu ya, bukan nggak percaya tapi seolah malah bingung gitu, sebenarnya kenapa sih gitu, masa kok sampai seperti itu, kok yang dirasa banyak sekali gitu ya, padahal dilihat itu sehat-sehat saja. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya, sensasi itu masing-masing orang itu juga berbeda, tapi ya yang sama itu juga banyak ya teman-teman, yang sama itu juga banyak. Jadi untuk teman-teman ya, intinya teman-teman ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung ya, GERD ya, terus anxiety gitu ya, itu ya memang penting sekali teman-teman itu awal itu harus periksakan diri ke dokter ya, nanti dia diagnosanya seperti apa dan ikutin arahannya ya. Ketika teman-teman memang dikasih dikasih obat untuk untuk perawatan ya ikutin dulu gitu ya teman-teman, karena dokter kan sudah memeriksa gitu ya, sudah memeriksa gitu. Nah kalau saya dulu juga sama, saya ke dokter tapi saya juga dibarengi dengan penerapan 3P ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman sedang menerapkan 3P, lakukan dengan konsisten ya, insya Allah nanti juga hasilnya juga akan maksimal gitu ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu bisa sembuh ya teman-teman, banyak yang sudah sembuh ya. Jadi nggak usah berpikir bisa kumat lagi atau tidak gitu, nggak usah berpikirnya ke situ. Teman-teman tetap konsisten kepada penyembuhan ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman itu bisa beraktivitas lagi, bisa ceria lagi, bisa bersosialisasi lagi, pergi kemana-mana tanpa takut ya teman-teman ya. Dan yang terpenting adalah teman-teman ketika teman-teman itu sudah sembuh nanti ya, teman-teman juga harus bisa bagikan pengalaman-pengalaman supaya teman-teman yang lainnya itu bisa terbantu, minimal bisa termotivasi ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Makanya teman-teman ya, saya doakan ya untuk teman-teman semoga lekas membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, untuk saat ini ya sudah dulu ya, nanti bisa disambung lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya karena waktunya saya juga sibuk di dalam pekerjaan, jadi ada beberapa waktu yang lagi longgar gitu, saya coba bikin video untuk terus bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman lekas membaik dan sembuh, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.